Secara umum, reintegrasi sosial adalah upaya untuk mengembalikan dan membangun kembali persatuan, kepercayaan, modal sosial, dan juga kohesi sosial akibat baru saja terjadi ketegangan atau konflik di masyarakat. Reintegrasi ini dijadikan sarana untuk mengendalikan konflik terutama bagi masyarakat yang rentan mengalami konflik. Menurut Surjono Sukanto, reintegrasi sosial adalah proses memperbarui nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Kondisi ini kemudian disebut dengan disorganisasi dan disintegrasi sosial. Awal mula terjadinya disorganisasi karena adanya situasi yang tidak sesuai dan seimbang dalam masyarakat. Ketika disorganisasi dan disintegrasi sosial terus dibiarkan, maka lama-lama akan membuat situasi semakin kacau atau chaos. Keadaan ini akan diikuti dengan munculnya anomi. Anomi ini adalah tanpa aturan. Jadi, kehidupan bermasyarakat menjadi tanpa aturan dan masyarakat bertindak semaunya. Masyarakat menjadi tidak memiliki pegangan sehingga tidak tahu mana yang baik dan buruk, sehingga tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan salah. Reintegrasi ini terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. Hal tersebut, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang reintegrasi yang benar, seperti hal-hal berikut ini. 1. Menanamkan kesadaran akan pentingnya berbangsa dan bertanah air. 2. Perundingan apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan reaksi keras atau pergolakan. 3. Melalui saluran hukum terhadap mereka yang menyimpang. 4. Menggunakan saluran militer untuk memadamkannya apabila terjadi pergolakan. Faktor penyebab reintegrasi sosial. 1. Perubahan sosial. Sosial cepat di masyarakat dan tidak menentu menjadi sumber dari berbagai masalah. Ekonomi yang paling rentan dalam kaitan ini dapat menciptakan konflik. Semua semakin mahal, lapangan pekerjaan sulit, dan kehidupan yang keras mempengaruhi adanya berbagai gejolak dalam masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran nilai kebaikan mudah untuk dilanggar. Kemudahan ini juga dipicu oleh keadaan dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya, seorang yang mencuri tidak saja digunakan untuk hura-hura, melainkan adanya keterpaksaan dari ekonomi yang begitu lemah. Hal inilah yang penting diadakan reintegrasi untuk mengembalikan masyarakat pada tataran yang sebenarnya dan menghindarkan dari bentuk-bentuk konflik sosial. 2. Melemahnya norma-norma dan nilai-nilai. Peran nilai dan norma dalam proses sosialisasi atau masyarakat sangat penting ketika masyarakat telah kehilangan atau mengalami penurunan akan norma dan nilai sosial. Perilaku yang terjadi cenderung tidak beraturan, tidak lagi mengenal batasan suatu sikap,
yang seharusnya dilakukan. Lambat laun, perilaku demikian memunculkan perselisihan di masyarakat dan menyebabkan konflik sosial. Sebagai contoh, masyarakat sekarang kurang memperhatikan adab sopan santun kepada anaknya. Mereka beranggapan akan lebih penting dibandingkan dengan adab tersebut, sehingga anak lebih baik berada di rumah dibandingkan dengan bergaul bersama masyarakat. Tindakan tersebut secara tidak langsung menyebabkan terjadinya perselisihan. Anak yang kurang memahami adab sopan santun akan berlaku kurang peduli dan kurang menghargai orang lain. Lain sisi, masyarakat akan memberikan penilaian negatif, penilaian yang menimbulkan percikan konflik sosial. Ketiga, iklim globalisasi. Globalisasi di satu sisi memberikan keuntungan bagi masyarakat, namun di sisi lain justru menimbulkan berbagai permasalahan. Kemudahan teknologi dan perdagangan bebas yang hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan pengaruh tersendiri. Terlebih pada masyarakat yang belum dewasa baik secara materi maupun mental. Hal tersebut memunculkan keinginan yang berlebih dibandingkan dengan kehidupan pendapatannya. Inilah yang menimbulkan berbagai tindakan yang di luar norma dan nilai sosial. Reintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Reintegrasi antara angkutan online dan angkutan konvensional. Salah satu contoh reintegrasi sosial yang sering terjadi di kota-kota besar adalah keadilan angkutan umum berbasis internet atau online. Kehadiran mereka yang dimaksudkan untuk mempermudah aktivitas masyarakat mendapatkan kritik bahkan protes dari angkutan konvensional yang lebih dahulu ada hingga akhirnya tercipta gesekan atau konflik. Pada awalnya, angkutan konvensional tidak mempersalahkan kehadiran dari angkutan berbasis online. Ini hanya saja karena pendapatan mereka semakin menurun. Permasalahan pun muncul hingga menjadi masalah baru di berbagai sisi seperti pada contoh lingkungan sosial mereka. Salah satu cara yang dilakukan dalam reintegrasi keduanya adalah dengan menentukan batas-batas tertentu dalam mengambil atau menurunkan penumpang bagi angkutan online. 2. Melakukan musyawarah. Contoh reintegrasi sosial lainnya adalah dengan melakukan musyawarah. Musyawarah adalah salah satu cara ampuh dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang memiliki ciri-ciri masalah sosial pada umumnya. Walaupun merupakan cara lama dalam menyelesaikan konflik, namun musyawarah merupakan cara ampuh dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada. 3. Lembaga masyarakat.
Cara yang dilakukan dalam reintegrasi selanjutnya adalah dengan kembali memfungsikan lembaga negara. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang mengurusi masalah-masalah khusus yang ada di masyarakat, seperti lembaga agama, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga ekonomi, dan lembaga-lembaga lainnya. Jika masalah yang terjadi diserahkan pada lembaga yang bersangkutan, permasalahan pasti akan dengan mudah terselesaikan. 4. Tidak main hakim sendiri. Contoh reintegrasi sosial selanjutnya adalah dengan tidak main hakim sendiri. Jika terdapat sebuah permasalahan, main hakim sendiri merupakan contoh perilaku menyimpang sosial yang terkadang masih sering terjadi di dalam masyarakat kita. Padahal jika itu dilakukan, permasalahan justru akan semakin besar dan tidak kunjung selesai. Jadi, jika ini terjadi, sebaiknya segera menghubungi pihak berwajib agar permasalahan segera ditangani dengan cara yang tepat.